wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi dengan saya Pak Hanafi. Pada pertemuan kita kali ini kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran prakarya dengan subtema prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Berikut akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak. Yang kedua adalah menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa contoh bahan kerajinan yang dibuat dari bahan lunak. Yang pertama adalah sabun. Kerajinan sabun bahan dasarnya adalah sabun. Yang kedua adalah lilin. Lilin hias atau juga lilin aromaterapi. Bahan dasarnya adalah lilin. Yang ketiga adalah kerajinan guci. Bahan dasarnya adalah tanah liat. Lilin sabun tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang sangat indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan lunak alam adalah bahan lunak yang didapat dari alam atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih secara alami. Contohnya seperti tanah liat, kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kerajinan lunak buatan. Adalah suatu bahan yang melalui proses dengan tahapan agar menjadi lunak. Contohnya adalah lilin, sabun, gip, kle, dan lain sebagainya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Berdasarkan wilayahnya, prinsip kerajinan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Jadi tidak menggunakan mesin-mesin khusus yang dirancang untuk membuat kerajinan. Kalau menggunakan mesin disebut dengan kerajinan industri, bukan kerajinan tangan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau kepribadian tertentu, sehingga menjadikan benda kerajinan yang mempunyai ciri khas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal,
dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya kita akan membahas jenis karya kerajinan menurut manfaatnya. Yang pertama adalah untuk kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, cincin, dan lain sebagainya, seperti yang terdapat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, kelengkapan suatu benda. Kerajinan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya adalah kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka, sehingga apabila tisunya habis, keramik diambil dipasang pada tempat yang baru. Yang selanjutnya adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bagian dari rumah. Seperti contoh di gambar air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Dan juga masih banyak lagi pemanfaatannya. Yang keempat adalah keperluan kelengkapan ritual adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula bahan lunak yang dapat dimanfaatkan untuk kelengkapan upacara. Contohnya adalah lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Untuk menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni. Demikianlah tadi materi singkat tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Tugas kalian setelah ini adalah silahkan buat rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan pada form yang sudah saya sediakan. Demikian, sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.